PUBG Mobile Competitive Scene yaitu Sunhawk. Sudah terlihat bersiap kali ini semua tim untuk menuju ke arah Sunhawk-nya. Sudah siap semua tim untuk bermain di area Sunhawk. Dan ini dia match keempat kita Sunhawk. Selamat menyaksikan. Pesawat sudah diterbangkan, bahkan sudah langsung ada yang turun dengan cepat, yaitu Ravenclaw bersama dengan pemain-pemain Vampire. Tidak hanya Vampire yang turun dengan cepat, adalah Bigetron juga dan Geekfam. Axis Red Ones yang tadi sempat kita bahas juga turun dengan cepat dari arah pesawatnya selatan menuju ke utara. Karena kalau misalnya nggak berubah, Axis ini adalah penunggu bagian-bagian berat daya dari map Sunhawk kita kali ini ya. Jadi dengan flight path seperti ini, pastinya mereka mau memanfaatkan secepat-cepatnya mereka turun ke daerah-daerah Sahme sepertinya ya, yang dimana ada follow up juga yang bisa kita lihat, ada satu tim Vampire yang berada juga di sekeliling mereka. Ini masih belum bisa kita pantau apakah Vampire masih mau stay di sana atau mereka bakalan cabut. Dan lihat juga ada beberapa tim yang akan mengamankan bagian tenggara dari map kita kali ini. Ada APG dan juga BN kali ini, Sansku. Ya, kita melihat dua tim yang sudah berkata, namun BN nampaknya akan terus melanjutkan perjalanan mereka untuk turun di area dari docks-nya. Sementara itu APG berada di area ini, berada di arah Camp Charlie, akan coba melakukan tembakan-tembakan tadi. Bahkan sudah ada yang menggunakan car, terdengar sebuah bolt action yang digunakan namun belum berhasil untuk mendapatkan knock ke arah pemain-pemain BN yang masih berada di area parasutnya. Kar apa, Sanskuy? Karkirkur dong. Mana saya mikir lagi, kemana nih arahnya nih? Untung gercep ya. Iya. Soalnya gue udah jarang denger lu kayak gitu. Jadi soalnya jarang ada yang headshot pakai kar. Iya, makanya gue pengen pancing barusan karena gue kangen mendengar karkirkur lu itu. Tapi ini dia pertemuan selanjutnya, kedua kalinya di Paradise Resort antara DX dan juga Genesis Dogma Gates. Pastinya mereka sudah mengetahui hal ini akan terjadi karena di hari kemarin, di hari pertama mereka juga bertemu di Paradise Resort. Dan ini dia para player-player yang dimana sudah memenuhi utility mereka, mengambil weapon-weapon yang ada. Tapi booms di bawah sana, di balik Puun sudah terspot barusan dan langsung saja terknockdown. Booms posisinya masih jauh banget di antara rekan-rekan yang lainnya. Tapi Nichil mau memberikan balasan ke arah player-player dari tim DX dan langsung dikonfirmasi menjadi sebuah elimination point ke arah salah satu player dari DX. Bahkan pemain-pemain DX yang lain masih berada di area atas boom. Belum terkonfirm eliminationnya menuju ke arah Xavier. Frankie 007 bersama dengan satu pemain yang lain, Lamborghini, ternyata kali ini melakukan confirm kill atau confirm elimination menuju ke arah seorang Booms. Dan masih ada jarak, memang nampaknya Booms cukup jauh tadi terpisah dengan pemain Genesis Dogma yang lain. Dan kita melihat ada satu pemain Genesis Dogma yang muter jauh banget berada di area huruf D Paradise. Huruf D Paradise. Ya, itu biasanya lebih gak memudahkan kita para player ya untuk bisa main. Kayak misalnya, lu lagi di mana? Ini nih di huruf D gitu. Biasanya kayak gitu. Dan ini dia Lamborghini terspot, kepalanya badannya loncat-loncat dari arah dalam dari satu rumah yang dihuni oleh para player dari tim Genesis Dogma Gates. Daybot di dalam sana masih sabar. Nichil pun juga begitu sabar banget ngepron, dan Lamborghini juga sama-sama sabar, sama-sama waspada banget, sama-sama hati-hati banget. Ya, kita melihat juga dari arah pemain-pemain Xavier ternyata mendapatkan momentum satu AKM yang digunakan oleh seorang Frankie. Mendapatkan knock ke arah Daybot, kali ini tersan Nichil seorang diri berada di area tersebut. Bahkan Nichil pun tersungkur ke arah tanah. Mungkin ini adalah kedua kalinya dejavu dialami oleh pemain-pemain Genesis Dogma. Mereka 3 pemainnya dipulangkan oleh Xavier. Bahkan ada sebuah taunting yang dilakukan oleh pemain-pemain Xavier. Kali ini akan coba dilempar dengan panci saja. Dan kita melihat ini dia. Genesis Dogma gagal untuk membalikan keadaan di area ini. 2 kali mereka pemain-pemainnya dipulangkan, walaupun belum pulang seluruhnya, walaupun masih menyisakan satu pemain terakhir, namun keadaannya sama seperti kemarin. Elimination didapatkan oleh Xavier di awal-awal match yang keempat di Sunhawk-nya di area Paradise. So this is it, the Battle of Paradise Resort yang lagi-lagi walaupun tidak sepenuhnya dimenangkan oleh DX, tapi posisinya DX lebih baik atas Genesis Dogma Gates saat ini. Dan dengan begitu sepertinya GD pun akan dipukul mundur, dipukul keluar dari arah Paradise Resort untuk saat ini. Dan
Besok masih ada kesempatan satu kali lagi untuk dimainkan Sunhawk-nya ya. Mungkin ceritanya akan berbeda atau mungkin ada strategi berbeda yang akan dilakukan oleh kedua tim ini. Dan di sisi yang lainnya juga Axis dan juga APG masih berdekatan kali ini ya posisinya untuk mereka berdua. Ada satu player yaitu Mika atau Micha dari Axis yang kali ini HP-nya juga sudah mulai memerah sedikit. Ya, Voke dan juga pemain-pemain Axis yang lain berada di arah camp Charlie langsung menuju ke titik yang lain lagi, langsung melakukan rotasi cukup cepat. Rotasi dibangun oleh pemain-pemain Axis di menit yang kelima. Ada sebuah skop yang dibuka kali ini, RDS nampaknya digunakan oleh Voke tadi berpindah ke arah yang lain. Dua kendaraan maksud saya digunakan oleh Geek Fam Malaysia untuk melakukan sebuah rotasi. Bahkan mereka sudah berada di sebuah bukit memantau area sekitarnya QB dan juga rekan-rekannya. Bedanya bukit sama gunung apa Sanskoy? Agak susah ya pertanyaannya ya. Sebelum lu menjawab kita melihat terlebih dahulu pertemuan lagi-lagi antara Axis dan juga APG. Di mana tadi Axis juga sudah mulai melontarkan ke peluru-pelurunya ke arah Micha di seberang sana. Tapi masih belum bisa mendapatkan hasil yang cukup signifikan. Bahkan Twain pun yang kali ini terknock out. Ya, oleh seorang Voke tadi mendapatkan sebuah angle shoot yang cukup free ke arah seorang 20. Pemain kunci yang berulang kali merepotkan lawan-lawannya dari tim Anchor PUBG Esport. Dan kita berpindah ke arah yang lain. Chopper kali ini melakukan sebuah proning saja. Dekat dari Chopper memang ada pemain dari Eagle Esport yang lain. Namun kita belum tahu itu adalah siapa. Berpindah ke arah yang lain. Pemain-pemain dari FaZe Clan. Tim yang saat ini berada di dasar klasemen sementara melakukan spray juga. Pemain-pemain dari Eagle Esport menuju ke arah satu pemain yaitu Logan dari tim Infinity. Yap, Logan masih akan di-lock angle-nya dari arah player-player Eagle Esports kali ini. Namshin pun benar-benar menjadi satria datang atau maju ke arah Eagle barusan. Tapi di sisi yang lainnya, FaZe Clan yang sedari tadi bertemu dengan YG akan langsung engage peperangan di dalam compound ini. FaZe mau mengambil alih compoundnya, sekarang sudah diduduki oleh YG. Tony K dalam keadaan yang sungguh berbahaya kali ini di balik broken wall. Dia pun langsung terknockdown kali ini di tangan OneSec. Ya, kita melihat Tony K tersungkur ke arah tanah. Blasteran Jerman ini nampaknya tidak bisa melakukan banyak hal di area tersebut. Nampaknya kita melihat juga Lord sudah datang dari arah yang lain. Pemain-pemain dari FaZe Clan tidak memalingkan pandangannya ke arah broken wall yang sedang dikuasai oleh seorang Lord. Namun sebuah pick yang juga dilakukan oleh Lord kali ini memberikan pressure ke arah pemain-pemain dari tim FaZe Clan. Break kembali dilakukan dan itu dia. Korpai pun tersungkur ke arah tanah karena tadi on point. Apa yang dilakukan oleh seorang Lord sangat luar biasa. Bahkan Lord maju kali ini menuju ke arah compound dari seorang Vintores. Spray juga dilakukan namun Lord sangat-sangat sakit sekali. Uzi yang digunakannya berganti dengan UMP kali ini. Vintores akan coba membakar seorang Lord berada di area tersebut. Dijaga, dibatasi kali ini pergerakannya agar tidak bisa melakukan push. Namun dari sisi lain ternyata FaZe Clan pun tersungkur karena OneSec mendapatkan sebuah backstep ke arah Vintores. Yap, FaZe Clan dipulangkan atau dieliminasi di posisi ke-15 kali ini ternyata. Dan sementara itu YG pun akan mau mengamankan satu compound selanjutnya. Eagle pun juga akan langsung aja membangun rotasi mereka untuk bisa menuju ke dalam spot selanjutnya. 14 tim tersisa. BN dan juga tim Bigetron Red Alien kali ini berada berdekatan. Ya, kita melihat FaZe Clan berulang kali mereka tidak bisa maksimal. Bahkan saat ini mereka masih terdampar di dasar klasemen sementara. Tim yang datang ke PMPL saya season yang keempat sebagai juara kedua dari PMPL Thailand. Pastinya mereka ingin memaksimalkan poin demi poin namun sulit keadaannya untuk mereka sementara waktu. Dan kita masih melanjutkan game kali ini. Match yang keempat di hari ini. Masih ada pemain-pemain dari EVOS juga yang terus berjibaku di dalam compoundnya. Kita melihat juga dari tim-tim lain. Masih belum ada fight 4 lawan 4 yang terjadi lagi. Bahkan, bukan dari peringkat kedua. FaZe Clan lolos sebagai juara dari League Championnya. Berarti sama seperti RRQ. Ceritanya ya dari FaZe Clan di sini. Dan itu dia fun fact yang berhasil dilontarkan oleh Sanskoy juga. Sementara itu Eagle Esports terspot keberadaannya oleh MS, Chonburi, Ponzai,
langsung aja melemparkan utility-nya guna untuk mensecure elimination. Karena mereka juga harus bergegas untuk bisa masuk ke dalam zona. Ada sekitar jarak 200 meter dari titik berdiri mereka sekarang ke dalam zona, tapi mereka mau menyapu bersih terlebih dahulu. 2 player dari Eagle Esports yang sudah terspot. Yes, and that's it. 2 elimination berhasil dikantongi oleh MS Chonburi. Ya, melanjutkan kembali perbincangan Fast Clan tadi, mereka lolos bukan sebagai juara league. Juara league-nya kan Infinity, tapi Infinity udah punya tiket, jadi turun. Nah gitu, soalnya saya ingat, loh Thailand kan harusnya Infinity yang gapnya jauh banget. Berarti kalau kayak gitu sama aja kayak misalnya yang udah punya tiket ini, misalnya ini misalnya EVOS yang berada di posisi 1 di duanya RRQ gitu. Nah gitu. Turunnya ke RRQ gitu. Misalnya gitu. Misalnya. Betul sekali, dan kita berpindah kembali ke arah Paradise yang kali ini ditempati atau diisi oleh pemain-pemain Infinity. Ini dia juara dari PMPL Thailand dengan gap yang cukup jauh di regular seasonnya. Mereka kali ini akan coba melakukan fight juga, ternyata berpindah ke arah lain. Namsin melakukan spray ke arah Jasper, pemain dari MS Chonburi. Masih dibiarkan bleeding out di belakang sana seorang Jasper. Sementara itu sebenarnya masih ada Pop yang pakai Z belakangnya ya, untuk bisa menyelamatkan rekannya, karena 2 player dari Eagle Esports juga akan bergerak melanjutkan perjalanan mereka. Sementara itu di sisi yang lainnya Vampire dan juga Four Rifles berada berseberangan, hanya dibatasi oleh sungai yang mengalir. Ya, kembali kita melihat fight 4 lawan 4 belum terjadi lagi, hanya ada sebuah pick off saja, bahkan jarak cukup jauh sehingga masih bisa diselamatkan. Dan kita melihat kali ini Zuxi yang tersungkur juga harusnya masih bisa diselamatkan. Ada tim rescue yang akan coba dikirimkan, ada seorang Liquid mungkin, karena jarak antara Luxi dan juga Zuxi cukup jauh, lebih dekat Liquid ke arah Zuxi. Berapa meter tuh? Ya kira-kira 1 meter lah. Deket banget. Sebelahan dong Bang kalau gitu ya. Cuman berapa jengkal tuh 1 meter. Alright, Luxi akan mengamankan daerah higher ground kali ini. Sementara rekan-rekan yang lainnya akan memantau keberadaan lawan-lawan mereka yang lainnya. Seperti halnya termasuk ada BN United juga yang berada di seberang mereka. Ya, kita melihat kali ini sudah dipulangkan 1 pemain dari Bigetron, yaitu Ryzen. Tersisa 3 Zuxi. Betul sekali, Liquid yang nampaknya akan coba menjadi tim rescue untuk menyelamatkan seorang Zuxi di sana. Satar dari Genesis Dogma Gates masih terus ngacir dengan kendaraannya. Nuzi juga kali ini menggunakan salah satu kendaraan berada di area tersebut, dan meta kendaraan nampaknya cukup sering digunakan ya di PMPL saya kali ini di Sanhok. Iya, sering banget. Bahkan kayak hampir semuanya ya, mungkin 80% masih menggunakan kendaraan ya untuk di Sanhok kita kali ini, untuk dimainkan oleh para tim-tim yang berada di PMPL Southeast Asia season yang keempat. Karena mungkin emang mereka mikirnya kendaraannya itu penting banget untuk bisa dijadikan votingan nanti di late game-nya sih. Ya, harusnya. Itu adalah sesuatu keunggulan saat kita masih memiliki kendaraan sampai ke arah late game-nya. Dan kita melihat juga ini dia lagi-lagi dari tim yang lain juga menggunakan kendaraan, yaitu Ponzai dari MS Chonburi. Melakukan penyeberangan, masih berkutat dengan Blue Zone juga. Masih ada jarak di antara Ponzai dan juga circle selanjutnya. Harus terus berjuang untuk bisa masuk ke dalam circle-nya, dan itu dia masih akan melakukan rotasi dari arah yang lain lagi. Kita melihat Axis Red Ones pun berkutat dengan Blue Zone nampaknya kali ini seorang Mika OP. Mika OP, apakah Mika akan menjadi seperti namanya OP? Ya. Karena biasanya nama itu adalah doa. Nama adalah doa, dan kita lihat juga dari seorang Gotani, apakah dia akan jangan dilanjutkan dong, bahaya dong. Akan bermain luar biasa sekali hingga bisa dijuluki Gatani. Iya, bagus. Karena kan memang banyak banget ya pemain-pemain esports itu dijuluki God gitu loh. Ketika dia benar-benar bermainnya tuh mind blowing banget, out of this world banget lah intinya gitu. Dan circle selanjutnya sedikit mendonat. Walaupun condong ke arah selatan sedikit aja, dan udah banyak sebenarnya tim-tim yang mengamankan spot lebih tepatnya ya di dalam zona kita yang ketiga. Dan kita melihat juga kali ini dari Capone, Baunam United bersama dengan pemain-pemain dari Baunam United yang lain. Nampaknya ada sebuah spray yang dilakukan juga oleh tim
Yangon Galacticos. Memancing seorang Kapun mungkin akan coba melakukan steal elimination. Karena knock didapatkan oleh tim lain ke arah Yangon Galacticos. Namun terspot tadi oleh seorang Kapun nampaknya tidak berhasil untuk melakukan steal elimination. Yap, masih menunggu saja kali ini untuk mereka semuanya. Masih sabar banget antara satu dan yang lainnya. Infinity pun juga sudah mengamankan satu compound di antara YG dan juga BN di depan mereka. YG of course di higher ground sana, di tengah-tengah dari bawah dan juga atas. Di tengah-tengah antara bawah dan juga atas. Maksudnya kaki bukit dan juga pucuk bukit. Nah, pucuk bukit, Apalah betul itu namanya. ya. Kita melihat ini dia dari tim-tim yang lainnya. Geek Fam, Damroot masih membuka skopnya juga belum. Ada sebuah fight yang lagi-lagi terjadi, bahkan seorang Satar mengelilingi blue zone-nya, mengitari blue zone-nya. Kalau Hati-hati. terus melakukan pergerakan seperti ini harusnya bertemu dengan pemain-pemain dari Axis Red Ones, karena di depan sana ada Faris juga turun dari arah kendaraannya dari Cup RB-nya untuk menggunakan painkiller terlebih dahulu. Kita melihat dari seorang Satar masih terus melihat-lihat apakah jalan yang akan dia tempuh tidak ada pemain atau justru ada tim lain. Harusnya sih tadi Satar udah sempat dengerin vehicle yang dikendarain oleh salah satu player Axis ya di sebelah kanannya gitu. Jadi harusnya udah harus waspada, tapi ternyata Satar mau lewat, ada Faris di seberang sana dan di sebelah kanan dari Satar, and that's it. Satar harus pulang ke lobby di posisi ke-14 untuk Genesis Dogma Kids. Ya, tidak terlalu mulus pergerakan yang dibangun oleh seorang Satar, tidak terlalu baik apa yang dilakukannya karena memang sudah ditunggu tadi oleh pemain-pemain dari Axis Red Ones dan pulang seluruhnya pemain-pemain dari Genesis Dogma. Kita melihat juga dari area lain tim Secret Malaysia masih terus berjibaku mereka di arah cave, masih terus akan coba memantau tim-tim lain yang datang. High ground sudah dikuasai juga dan mereka masih masuk ke dalam circle-nya. Kita belum tahu menuju ke arah mana dan siapa saja yang sudah berhasil melakukan rotasi karena dari tadi banyak tim yang sedang melakukan rotasi, namun dari rotasi yang dibangun tersebut oleh tim-tim tersebut tidak ada yang bertemu nampaknya. Kayaknya gak terlalu banyak juga sih. Tadi sempat ngintip-ngintip seingat-ingat kita ya dari media map yang dibuka juga ada beberapa tim yang datang dari arah utara, dari luar safe zone juga. Sementara itu mayoritas dari tim-tim ini udah mengamankan spot di dalam zona. Jadi seharusnya nggak terlalu banyak, tapi mungkin itu untuk di luar zona ya. Tapi mungkin seperti ini nih, di dalam zona ketika mereka berada berdekatan, mungkin bakalan pecah perang antara mereka. Ya, kita melihat juga berada di area selatan lagi-lagi Axis Red Ones yang memang tadi turun di area Camp Charlie. Mereka masih terus berada di selatan, belum ada pergerakan yang mereka lakukan. Tapi di dekat dari Axis Red One sudah ada tim Malaysia yang lain, yaitu tim Secret Malaysia. iShot yang terus berlari-lari saja di area ini, namun PopZ ternyata tersungkur karena ada pemain-pemain dari MSC tadi. MSC yang sudah bisa mengamankan tadi satu ya, tapi masih adem ayam aja semuanya. Ini 13 tim yang masih tersisa di circle kita yang sudah mulai kecil banget ini, dan pastinya sesaat lagi perang akan pecah di mana-mana, akan terjadi peperangan massal, pengikisan yang jamak atau udah mau sok keren, kelibet lagi. Gue ngeliat mukanya Sanskoy ini lagi lah, mau ngakak lagi lah, Prular itu dia. Iya, Salah betul. lagi. Ruler. Wow, sok ngajarin malah gue. Gimana? Enggak. Yuk lanjut lagi yuk. Apa tadi? Saya tidak pede. Tuh kan lo langsung insecure kan? Iya. Gak takut belibet juga. Gue tau banget mukanya tadi Sanskoy, aduh. Dan kita melihat tampaknya dari area ini ada Infinity berada dalam gudang, lalu Redface berada di area belakang dari batu yang cukup besar. Natural obstacle yang dimanfaatkan oleh pemain-pemain EVOS Reborn di dekat dari kuarinya. Namun di seberang dari EVOS harusnya Bigetron juga berdekatan dengan Infinity. Dan kita melihat ini dia dua pemain yang terspot dari pemain-pemain Baonam United BN. This is it, sepertinya sesaat lagi. Di sisi yang lainnya juga Eagle bertemu dengan MSC lagi-lagi ya. Masih bertemu Geek juga yang sudah menyinggahi satu rumah yang sudah didatangkan oleh Vampire. Miracle pun juga ter-knockdown. Kali ini hanya menyisakan 2 player aktif dari Geek Fam. QB bisa mendapatkan knock balasan ke arah Vampire. Bahkan ada 2 Ravenclaw di sana disusul dalam keadaan knockdown. Hanya ada Fluket
di dalam satu rumah yang bisa membalikan keadaan. Ya, saling berbalas knock kali ini dan kita melihat juga ada grenade eliminator dari seorang Demrut. Lagi-lagi Demrut dari Geek Fam. Sangat berbahaya pemain tersebut, ada sebuah lemparan granat juga. Namun QB masih bertahan di belakang dari pohonnya. Bahkan QB sudah datang untuk menyelamatkan Miracle. Di area tersebut lemparan granat dilakukan kembali oleh pemain-pemain dari Finfire, yaitu Fluket. Mendapatkan satu pemain QB yang datang. Demrut sedang sibuk untuk melakukan revive terlebih dahulu. Namun Demrut kembali PR-nya bertambah karena dua pemain lagi menunggu untuk di revive juga. Itu tadi miskalkulasi sih, gue yakin dari QB ya, karena ada granat yang timingnya tuh pas banget, pecah atau meleduk pas QB mau masuk dari daerah jendelanya. Sementara itu player-player yang lainnya dari tim Geek Fam pun bakalan langsung menggerebek satu rumah yang sekarang sedang diduduki oleh Fluke TH sendiri. Tapi sebelum itu mereka mau menyelamatkan rekan-rekan mereka yang sekarang dalam keadaan knockdown terlebih dahulu. Fluke masih bisa masuk, kali ini dia harus hati-hati banget karena sudah akan ada penggerebekan massal, tapi dia bisa mendapatkan satu knockdown ke arah tim Geek Fam. Tapi masih ada backup yang lainnya yang dimiliki dari tim Geek Fam. Vampire pun langsung dipulangkan di posisi 12. Geek Fam juga sedang melakukan revive, berarti bangkit kembali. Tiga pemain mereka masih bisa terus survive di area Sunhawk-nya. Hanya satu yang dipulangkan tadi, dan for Rivals pemain-pemainnya Ritz kali ini memantau dari arah jendela. Api juga bergerak dengan baginya menuju ke arah lebih tinggi lagi mungkin, namun dari tim Infinity sedari tadi memang sudah terspot oleh EVOS, dan EVOS ternyata tidak hanya fokus ke Infinity, mereka juga fokus ke arah Baunam United di area atas. Mereka kembali dilakukan, namun pemain-pemain EVOS masih terus berjibaku di dalam blue zone-nya. Iya, masih ditahan aja ya blue zone-nya. Pastinya ini kondisi yang tidak ideal banget, tapi ada tim Secret juga kali ini yang pengen join fight antara MSC dan juga yang lain-lainnya di daerah sana. Mereka sekarang kebuka banget posisinya satu sama yang lainnya. Kit di depan Ponzai sudah mulai terdengar langkah-langkah kecil yang dilakukan, tapi Kit yang berhasil mendapatkan satu knock ke arah Ponzai kali ini. Tapi damage dari Blue Zone pun juga sudah mulai sakit banget. Granat demi granat pun juga langsung aja dilontarkan oleh tim Secret. Sementara itu pecah juga fight yang lainnya di sisi yang lainnya. Ya, kembali kita melihat satu persatu pemain-pemain Infinity rontok, ternyata mereka dipulangkan oleh tim-tim lain. Dari Silence juga tidak berhasil atau tidak bisa menahan sakitnya Blue Zone yang sudah sangat-sangat pedih. Kali ini cekot-cekot nampaknya. Kita melihat damage-nya yang dialami oleh seorang Sunos, melakukan healing dengan 16 first aid yang tersisa. For Rivals berada di dalam circle-nya atau dekat dengan circle, maksud saya. EVOS pun dipulangkan di area lain karena memang dari tadi mereka menahan Blue Zone juga. Iya, ada BN juga, ada Bigetron Red Alien juga. Sementara itu di pinggiran zona juga kita sudah melihat Geek yang kali ini diberikan pressure demi pressure dari dua punggawa terakhir tim Secret. Benar-benar nggak dikasih ampun, nggak dikasih keluar nampaknya. Kalau kelihatan sedikit itu salah satu player dari tim Geek Fam bakalan hancur sepertinya. Ya, Jumper juga dengan KBZ-nya bersiap di belakang sebuah pohon. For Rivals menjadi tim yang paling dekat dengan circle selanjutnya. Reed bahkan menjadi pemain terdepan, akan coba di backup juga oleh seorang pemburu yang sudah melakukan pergerakan. Namun mereka juga harus berhati-hati karena ada tim Malaysia lain yang sudah memantau area mereka, yaitu Geek Fam Malaysia. Betul sekali. Geek kali ini dipantau juga ya oleh tim Secret dan juga For Rivals juga. For Rivals pun juga langsung aja memberikan spray through the smoke-nya yang bisa mendapatkan satu QB. Dan ini menjadi pertanda yang manis pastinya untuk For Rivals sendiri karena mereka sudah menemukan spotnya tersebut dan langsung dieliminasi seorang QB. Banyak tim yang masih terus berjibaku di dalam Blue Zone, namun kita melihat tim Secret serta Bigetron Red Aliens yang masih tersisa 3 pemainnya berada di dalam circle-nya. Mereka tidak ada di dalam Blue Zone, dan kali ini kita melihat itu dia pemain-pemain Bigetron masih terus nyaman. Liquid memang low HP namun masih bisa melakukan healing harusnya. Iya, dan mereka harus hati-hati juga ya, di belakang ada BN, tim Secret depan kiri mereka karena mereka ada For Rivals juga, dan pastinya udah tahu juga For Rivals dengan keberadaan tim-tim yang sedikit demi sedikit juga masuk atau maju ke dalam daerah mereka. Ini circle-nya nggak enak banget, Bo. Lihat setengah ais setengah daratan, Sanskuy. Ya,
ada air yang masuk di dalam circle yang ketujuh. Kita tahu bersama circle yang ketujuh cukup kecil areanya yang bisa dimainkan. Ditambah lagi adanya air membuat area yang dimainkan lebih kecil lagi. Jasper tidak bisa bertahan karena Blue Zone memang sudah mulai ikut campur dalam fight yang terjadi. Dalam peperangan yang terjadi. Jumper masih terus akan coba melakukan proning di sana. Namun Sunos ini adalah bandage yang tidak bisa kembali menahan sakitnya Blue Zone. Kita melihat pemain-pemain dari Rival mulai melakukan spray ke arah Bigetron Red Alien 1. Nampaknya peluru tadi masuk ke arah seorang Zuxi, namun masih bisa juga berada di dalam natural obstacle-nya atau berada di belakang dari batunya. Iya, betul sekali. Dan granat pun juga bisa mengikis sedikit demi sedikit HP yang dimiliki oleh para penggawa dari Four Rifles. Dan ini dia langkah-langkah kaki dari tim Bigetron Red Alien sudah mulai terendus oleh keberadaan Four Rifles. Granat demi granat juga dilontarkan. Zuxi HP-nya benar-benar sekarat dan granatnya mendapatkan 2 player dari tim Bigetron Red Alien. Ini menjadi suatu malapetaka, sesuatu yang bahaya banget untuk tim Bigetron Red Alien karena Four Rifles benar-benar pengen memburu keberadaan player-player dari tim Bigetron Red Alien. Hanya menyisakan Luxi seorang diri kali ini yang masih bisa bertahan, tapi nampaknya sampai sejauh ini juga masih bertahan 2 versus 1 kali ini. Tapi itu dia Luxi harus dipulangkan dan tim Bigetron Red Alien harus puas di posisi 3. Dan kita melihat kali ini one on one situation yang terjadi di mana pemburu akan coba diburu oleh seorang Jumper. Jumper akan coba loncat-loncat terlebih dahulu, namun Jumper terbakar oleh seorang pemburu. Panas badan ini. Kita melihat kali ini seorang Jumper juga kembali melakukan spray ke arah depan. Pemburu dan granat ternyata yang memulangkan seorang Jumper dari tim Secret. Lebih besar pasak daripada tiang granat dimasak membuat tim Secret menjadi hilang. Cakep banget. Dan itu dia Four Rifles yang bisa mendapatkan total 9 elimination. Ya, 9 elimination yang didapatkan. Lalu kita melihat juga dari Bigetron Red Alien, nice try. Mereka berjuang hingga akhir, namun tadi memang satu granat yang membuat Zuxi serta Liquid tersungkur ke arah tanah, membuat malapetaka, membuat pertahanan dari Bigetron, membuat tempo yang sudah dibangun oleh Bigetron Red Alliance tiba-tiba pecah semuanya. Kocar kacir mereka tersisa Luxi seorang diri saja. Memang sempat ada harapan karena Luxi mendapatkan satu pemain dari Four Rifle, tapi